Kamu berasa sedih nggak pas dengar kabar meninggalnya Ratu Elizabeth? Faktanya, ada yang sedih, ada juga yang nggak peduli. Respon-respon itu tergantung sama pendapat orang-orang terkait dua hal. Pertama, relevansi sistem monarki yang masih dipakai sama kerajaan Inggris. Kedua, dosa Inggris terhadap para penduduk di wilayah-wilayah yang pernah mereka jajah. Di Newsroom 63B kali ini, kita bahas trauma kolonialisme yang melahirkan respons berbeda terhadap kabar kematian Ratu Inggris. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya, biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Elizabeth dan Kenya punya hubungan yang cukup menarik. Pada usia 25 tahun, Elizabeth dan suaminya liburan ke Kenya, yang waktu itu masih jadi koloni Inggris. Pada 6 Februari 1952, pas lagi jalan-jalan di taman kota Sagana, Elizabeth menerima kabar buruk. Ayahnya, Raja George ke-6, meninggal dunia. Elizabeth langsung pulang ke negaranya karena kepemimpinan kerajaan Inggris sekarang ada di pundaknya. Ratu Elizabeth II resmi naik tahta pada 2 Juni 1953. Dan gak ada yang nyangka dia mempertahankan kekuasaan selama 70 tahun lebih. Dia jadi pemimpin monarki Inggris sekaligus kepala negara perempuan terlama dalam sejarah. Dia menjadi ikon yang memimpin Britania Raya melewati banyak perubahan besar. Jadi nggak heran kalau warga dunia ikut berduka ketika ia meninggal pada 8 September 2022 di usia 96 tahun. Tapi sekali lagi nggak semua orang ngerasain hal yang sama. Faktanya susah buat misahin sosok pemimpin monarki Inggris sama praktik kolonialisme Inggris. Misalnya Elizabeth Kimati, anak pejuang kemerdekaan Kenya Dedan Kimati. Kepada Washington Post, dia menyatakan turut berbelasungkawa. Tapi dia juga nggak bisa melupakan pemerintah kolonial Inggris yang menyiksa ibunya dan mengeksekusi mati ayahnya. Kenya dikuasai Inggris sejak 1895 dan resmi menjadi koloni pada 1920. Pada tahun di mana Elizabeth naik tahta, gerakan pro kemerdekaan Kenya mulai muncul dan lama-lama makin solid. Mereka membentuk Kenya Land and Freedom Army atau yang lebih sering disebut gerakan Mau Mau. Respon pemerintah Inggris nggak kalah keras. Mereka melakukan pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang, hingga penyiksaan ekstrim, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Salah satu kebijakan yang paling dikenal adalah pembangunan kamp konsentrasi. Sejarawan Caroline Elkins memperkirakan kamp itu dipakai untuk menahan sekitar 320.000 warga Kenya yang dianggap pemberontak. Kenya baru bisa mendeklarasikan kemerdekaan pada 1963. Tak lama setelah meninggalnya Ratu Elizabeth, media sosial dibanjiri kisah-kisah soal kolonialisme Inggris. Contohnya kisah Alice Mugo, pengacara asal Kenya. Lewat akun Twitternya, dia membagikan kartu milik neneknya yang dulu dipakai untuk izin bepergian selama ia dan warga lain menjadi korban represi pemerintah kolonial Inggris. Untuk itulah, Alice mengakhiri cuitannya dengan kalimat, "Aku tidak bisa berduka." Economic Freedom Fighters, partai sayap kiri di Afrika Selatan, memberikan tanggapan yang lebih tegas. Lewat akun Twitternya, mereka menyatakan tidak berduka atas kematian Ratu Elizabeth II. Mereka menolak lupa atas penjajahan Inggris di Afrika Selatan yang bikin rakyatnya merasa asing dengan kondisi damai dan gak bisa menikmati kekayaan alamnya sendiri. Tweet-tweet itu cuma sebagian dari keresahan netizen yang jadi pro kontra. Sebagian ada yang nganggep, gak gitu juga kali, kan orangnya baru meninggal. Lainnya berargumen, kenapa bawa-bawa pemimpin monarki? Bukannya yang menjajah adalah pemerintah Inggris, dan kasus di Kenya juga udah dikasih ganti rugi. Mari kita kutip Sipho Longwane, penulis asal Johannesburg, Afrika Selatan. Pendapatnya buat Washington Post menarik nih. Hal yang menurut saya perlu benar-benar dipahami adalah, di Barat, kolonialisme itu dianggap sebagai sejarah, sesuatu yang terjadi di masa lalu. Sedangkan di negara kami, kolonialisme ya sekarang ini. Sipho menyebut kesenjangan ekonomi di negaranya masih terbagi berdasarkan warna kulit. Demikian juga orang-orang Inggris dan keturunannya masih mengontrol industri tambang. Jadi ya pemicunya nggak cuma trauma masa lalu, tapi efeknya di masa sekarang. Terlepas dari ganti rugi, Ratu Elizabeth nggak pernah minta maaf secara resmi dan terbuka terkait praktek kolonialisme Inggris. Menurut pantauan The Guardian, beberapa jam setelah berita kematian Ratu Elizabeth, sejumlah warganet India menuntut pengembalian Kohinoor. Kohinoor adalah berlian seberat 105 karat yang dipasang di mahkota Elizabeth Bowes Lyon, ibu Ratu Elizabeth. Menurut situs resmi kerajaan Inggris, Kohinoor digali dari sebuah tambang di Golconda di India bagian selatan tengah pada abad ke-14. Pemerintah kolonial Inggris merebutnya tak lama setelah mereka menguasai India.
Kini, setelah Raja Charles naik tahta, mahkota yang dihiasi berlian Kohinoor itu akan dikenakan oleh permaisurinya, yaitu Camilla. Inilah kenapa warga India menuntut pemulangan Kohinoor ke negara asalnya. Tuntutan serupa juga datang dari Afrika Selatan. Menurut laporan CNN, lebih dari 6.000 orang menandatangani petisi agar berlian kulinan yang dikoleksi kerajaan Inggris bisa dikembalikan dan disimpan di Museum Afrika Selatan. Kulinan adalah berlian terbesar di dunia dengan berat 3.106 karat yang ditemukan di kota Kulinan di Afrika Selatan pada 26 Januari 1905. 2 tahun kemudian, pemerintah kolonial menyerahkannya kepada Raja Edward ke-7 sebagai hadiah ulang tahun. Tapi, orang-orang menolak narasi itu. Mereka menegaskan bahwa berlian Kulinan adalah hasil curian dari tanah jajahan. Makanya, harus dikembalikan. Gimana? Apa opinimu terhadap Ratu Elizabeth dan kerajaan Inggris berubah? Coba share di kolom komentar, sistem kerajaan atau monarki itu masih relevan gak sih? Terima kasih ya sudah menonton video ini, sampai ketemu di Newsroom 63B edisi berikutnya.